Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, apa yang bisa kita bahas di AFF antara Vietnam lawan Indonesia? Kami kan udah bilang agak sulit buat Indonesia kalahkan Vietnam di AFF dengan skuad yang seperti itu. Cuma yang gak nyangka aja negara yang ngakunya lebih elit sepak bolanya dibanding Indonesia, tapi kenyataannya kok nggak kayak gitu ya. Menang kelawan Indonesia aja udah kayak apa ya? Udah kayak berasa menang juara dunia kali ya. Padahal yang dilawan adalah timnas U22 Indonesia lo ya. Dan itu pun harus nunggu sampai menit ke-80 loh baru bisa cetak gol. Lawan timnas U22 cuma menang 1-0 dan harus nunggu sampai menit 80. Dan katanya sih Liga Vietnam lebih maju dibanding Liga Indonesia. Lah kok papan pergantian pemain masih manual ya? Ada. Udah gitu, proses penjualan tiketnya pun masih kayak Tarkam lo ya, dijual kayak calo. Ada, ini gede omong nggak punya kemampuan nih Vietnam nih. Lalu dengan hasil ini apa? Malu gitu? Saya harus malu ngeliat Indonesia kalah dari Vietnam? Enggak juga. Yang harusnya malu itu kalian barisan lokal kampret. Kalian teriak-teriak stop naturalisasi, pentingkan talenta lokal. No, lihat talenta lokal kalian, passing aja masih salah. Lawan Vietnam semalam kalau kami lihat ya cuma ada 4 orang loh yang bagus, yakni Cahya Supriyadi, Ahmad Maulana, Victor Detan dan Rafael Struik. Cuma 4, sisanya jeblok semua. Passing salah, kontrol bola salah, pressing kalah. Ada. Kalau kalian sepenuhnya menyalahkan Sintayong, ya nggak sepenuhnya harus disalahkan juga Sintayong. Sebab kan kalian sendiri yang ngasih tantangan pada Sintayong buat pakai pemain lokal. Padahal Sintayong udah lebih suka pakai pemain diaspora loh. Sekarang lihat buktinya, talenta lokal yang kalian banggakan. Jujur kalau kami pribadi memang menyalahkan Sintayong. Kenapa? Karena Sintayong ini terlalu ngeladenin lokal kampret yang nantangin pakai para pemain lokal. Betul emang Sintayong cuma mau menguji seberapa kuat dan seberapa bagus sih talenta lokal kita. Dan inilah buktinya. Lagian juga memang ini diperlukan demi menjaga pemain-pemain inti timnas Indonesia ini nggak cedera. Kami itu cuma mengkritik Sintayong karena dia ini terlalu ngeladenin para lokal kampret. PSSI itu kan udah coba ngasih opsi nih sama Sintayong seperti Jens Reven, Ramadan Sananta, Matt Becker, Timothy Becker, Stefano Lillipali, Mark dan Jordi Amat. Tapi Sintayongnya nolak dengan alasan AFF ini cuma buat mematangkan skuad untuk Piala Asia. Tapi kan Sintayong lupa kalau netizen Indonesia itu nggak pernah mau ngelihat yang namanya timnasnya kalah. Oke lah, kalau pemain timnas abroad itu memang nggak dilepas oleh klubnya. Kenapa Sintayong nggak pakai pemain naturalisasi yang di Liga 1? Itu aja sih. Kalau pakai pemain naturalisasi di Liga 1 katanya nggak dilepas sama klubnya. Itu gampang, tinggal ngomong aja sama Erick Thohir biar dihukum klubnya. Jadi ya cuma itu buat kami blunder Sintayong di AFF ini loh ya. Jadi kalau pendapat kami loh ya, ini cuma saran aja ya. Selanjutnya ke depannya nih ya. Kalau di AFF ini Indonesia masih ngotot ingin ikutan, lebih baik jangan Sintayong yang dikasih tugas jadi pelatihnya. Kasih aja ke pelatih yang lain. Sebab Sintayong ini kan dari kemarin-kemarin udah bilang dia ini nggak peduli sama AFF. Sintayong itu udah berkali-kali bilang AFF ini lebih baik dibubarin. Tapi tetap ya prinsip kami itu buat kami gini loh ya. Ini kalian nih buat kalian para pemuja AFF sampai ngomel-ngomel ke kami kemarin, kami tetap bilang AFF itu cuma ajang Tarkam berkedok internasional. Kalau kalian bilang percuma lolos round 3 tapi nggak pernah juara AFF, ya serah kalian. Buat kami tetap ya, mau 1000 kali pun juara AFF tetap aja nggak ada gunanya kalau nggak pernah lolos Piala Asia atau Piala Dunia. Ya itu suka-suka kami lah, mau berpendapat kalian memuja AFF. Ya udah, nggak usah ngujat kami juga, silakan dengan pendapat kalian sendiri. Kenapa kami nggak suka sama AFF? Sebab gelaran AFF ini bukanlah kalender FIFA yang membuat timnas sulit mendapatkan pemain abroad. Coba kalau ajang ini resmi FIFA, otomatis klub nggak bisa nolak dong lepas pemain. Itulah yang kami nggak suka dengan AFF. Katanya bergengsi tapi nggak diakuin sama FIFA. Kan serba salah gitu loh secara logikanya.
Soalnya kemarin ada yang komentar sama kami nih, panjang banget komentarnya sampai ya ngejelasin sampai ngoceh-ngoceh seolah lebih pinter. Dia saat kami bilang, "Kenapa FIFA kasih poin di AFF?" Dia bilang, "Itu berarti FIFA perhatian sama AFF." Dia bilang, "Bos, tai sapi lah apalah." Kan onnya minta ampun nih orang. Kalau FIFA perhatian sama AFF, FIFA udah ngejadiin ajang ini ajang resmi dong. Biar bisa timnas Indonesia ini nggak main-main di AFF. Makanya mikir kalau sebelum komentar. Intinya gini deh buat kami ya. Ini buat kalian nih pemuja AFF yang ngakunya supporter timnas, ngakurnya pecinta bola, paham bola, tapi masih bertebaran komentar-komentar negatif, pakai bilang sok-sokan sih STY pakai pemain U22. Lah kalau Sintayong pakai full pemain utama di AFF terus cedera, apalagi nantinya kena sanksi dan gak bisa tampil di Piala Dunia, siapa yang rugi? Jangan cuma gara-gara AFF ngorbanin mimpi yang lebih besar. Giliran kami kritik balik kalian marah emosi dan bilang dasar pemuja Sintayong inilah itu. Lah kalian taunya cuma Indonesia menang doang, nggak tahu proses dan program. Tapi ya inilah tipikal netizen Indonesia ya. Menang, rame posting sana sini. Giliran kalah, rame hujat sana sini. Katanya ngakunya fans bola, tapi kelakuannya kayak FOMO. Ada. Lanjut kita ke Liga Wakanda. Perburuan tahta Liga 1 tetap berlanjut. Tim-tim papan atas di pekan ke-15 ini ada yang tersandung, ada yang sumringah. Persebaya sebagai pemuncak klasemen sementara justru tertahan di Padang, bermain imbang 0-0 dengan Semen Padang. Yang jadi sorotan di laga ini menurut kami pribadi ya, ada 3 dalam catatan kami ya. Yang pertama Ardi Idrus yang kartu merah. Silahkan nilai sendiri ini layak atau enggak nih kartu merah. Apakah Ardi Idrus sengaja memukul pemain Semen Padang atau itu cuma refleks? Sebab kami nggak bisa lihat secara jelas ya dengan kondisi kamera yang jauh banget dari stadion. Yang kedua Flavio Silva. Peluang 90% jadi gol malah disia-siain. Yang ketiga Bruno Moreira. Lagi dan lagi saat Bruno Moreira main, permainan Persebaya nggak seindah saat lawan Persik Kediri. Terlalu Bruno sentris yang akhirnya yang lain justru nggak berkembang. Itu ya yang kami lihat dari laga ini di Persebaya. Lalu ada 2 tim di bawahnya yang justru saling jegal nih, antara Bali United lawan Persija Jakarta yang dimenangkan oleh Bali United dengan skor 3-1 yang diwarnai ada gol kembali dianulir nih, golnya Pak Haji Witan. Betul emang itu Witannya sih nggak offside, tapi sebelum bola ke Witan itu terjadi pelanggaran lebih dulu dan ini udah tepat direview sama wasit nih. Selebihnya sih jalannya pertandingan sih buat kami pribadi normal-normal aja, meskipun kalau kami nilai wasitnya di laga ini memang agak berpihak pada tuan rumah loh ya. Tapi inilah realita wasit Indonesia. Mau di laga apapun, wasit Indonesia itu selalu berpihak pada tuan rumah. Dengan hasil ini membuat peta persaingan di papan atas nggak berubah ya. Persebaya tetap ke-1, Persib ke-2, Borneo FC ke-3, Persija ke-4, dan Bali United ke-5. Dari Malut United, pelatih Imran Nahumaruri mengomentari soal Freds Butuan yang kabarnya akan kembali ke Persib. Menurut Imran, dirinya nggak bisa berkomentar apa-apa sebab itu adalah hak dari pemain dan apalagi Freds ini akan kembali ke Persib. Sebab menurut Imran, Freds memang masih dibutuhkan oleh Malut United, tapi sebagai mantan pemain, Imran pun tahu di sepak bola itu ada yang namanya transfer pemain dan ini bisa terjadi pada pemain manapun ya. Apalagi Freds ini akan kembali ke Persib, salah satu tim yang selalu jadi favorit setiap pemain termasuk Imran sendiri. Saya hanya seorang pelatih, jadi kalau soal perpindahan pemain meskipun pelatih sudah menolak atau sudah menahan, tapi itu kan hak pemain.
Freds memang masih kami butuhkan, tapi inilah sepak bola, ada yang namanya transfer pemain, apalagi Freds ini akan ke Persib, tim yang selalu jadi favorit setiap pemain untuk berkarir, ujar Imran. Ya emang agak sulit, serba salah juga sih buat Imran ini. Di satu sisi Imran memang masih butuh Freds butuhan. Di sisi lain ya Imran juga tahu dia mantan pemain. Yang namanya pemain pasti punya hak tersendiri. Di sisi lain Imran juga tahu dia ini masih cinta sama Persib. Ya memang susah sih bagi Imran. Dari Persib kita akan rekap beberapa hal yang tengah terjadi di Persib aja lo ya. Simak baik-baik ya. Zalnando udah resmi balik ke Persib ya di putaran 2 ini. Freds Butuan udah 85% balik ke Persib. Matius Pato ini lagi bikin berkas nih. Berkas apa? Berkas perjanjian antara agennya si Pato ini, yakni Antonio Teles, dengan pihak Persib ya. BTW kalau Pato ini resmi ke Persib, dia akan pakai nomor 8 lo ya di Persib. Lalu Sadil Ramdhani 70% ke Persib. Sisanya masih dianalisa oleh Boyan Hodak sebab ada kabar dua pemain belakang akan dilepas oleh Persib, yakni Jupe dan Victor ya. Jupe ini akan fokus di putaran 2 ini sebagai asisten pelatih dan dia ini akan melanjutkan kursus kepelatihannya ya. Dan Victor Igbonevo pun sama nih, akan kursus kepelatihan dan menjadi pelatih. Kabarnya sih akan melatih di Persipura di Liga 2 ya. Pengganti Jupe dan Victor kalau menurut Hodak sih kabarnya akan diambil dari Akademi Persib. Nah untuk Gustavo Franca kami belum mendapatkan kabar apapun, tapi ada kemungkinan Gustavo Franca ini akan stay di Persib sampai akhir musim. Mailson 5 udah 90% nih out nih. Rian Kurnia ada kabar atau rumor atau gosip ya, katanya sih akan dipinjamkan ke Persikabo. Maklok ini ada rumor terbaru nih yang kami dapat, katanya dia ini akan ke Borneo FC. David Da Silva masih belum mau perpanjang kontrak di Persib ya, padahal kontraknya akan habis di 31 Desember ini. Nah, dari kesemua yang kami rekap ini lagi ditinjau dan dibahas oleh Hodak dengan manajemen Persib dan keputusannya akan diputuskan nanti di awal Januari 2025. Itu kemarin yang kami dapat dari pihak Persib, kebetulan kami juga kemarin ada di Geraha Persib ya. Dari PSM Makassar, ini kisru antara Bernardo Tavares dengan manajemen PSM makin panas ya. Bernardo Tavares bilang kalau manajemen PSM ini nggak ada tindakan soal tunggakan gaji ya. Sementara manajemen PSM bilang itu cuma omongan dari Tavares doang. Manajemen PSM memang bilang kalau PSM memang lagi kesulitan ekonomi dan juga ada tunggakan gaji. Tapi itu masih terkontrol. Buktinya para pemain PSM nggak ada yang ribut tuh. Kenapa cuma Tavares yang ribut? Makanya dengan situasi yang makin tegang dan panas antara Tavares dan manajemen PSM, ada isu jika Tavares akan hengkang di putaran 2 ini dan Persija Jakarta kabarnya siap menampung Tavares. Dari Bali United ada rumor jika Beruan Nuri akan kembali ke Bali United di putaran 2 ini. Sebab Nuri terlihat hadir di laga antara Bali versus Persija Jakarta. Tapi benarkah ini? Kami pun coba mencari tahu ke pihak manajemen Bali United, tapi belum ada tanggapan ya. Yang unik justru agennya Nuri, yakni ex-Visford, yang katanya sih ini udah kerjasama nih dengan Gabriel Budi untuk bisa Nuri ini kembali ke Liga 1. Tapi kemungkinan bukan ke Bali United ya, antara Persita Tangerang atau Persija Jakarta. Kalau ini kita tunggu aja nih keputusannya dari Gabriel Budi ya.